semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem integumen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ria Julita Limbong dan teman-teman saya. Saya Syarif Anwar, saya dari kelas 32. Perkenalkan, nama saya Putri Lasmi dari kelas Biologi 32. Yang pertama, pengertian sistem integumen. Sistem integumen atau yang sering disebut dengan kulit adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitarnya dan merupakan organ yang paling luas. Yang kedua, sistem integumen pada hewan vertebrata. Kulit pada vertebrata tersusun dari yang pertama epidermis atau turunan dari ectoderm yang terdiri dari beberapa lapis atau multilayer. Yang kedua, dermis atau turunan dari mesoderm. Yang ketiga, fungsi kulit. Yang pertama, pelindung tubuh terhadap kekeringan. Yang kedua, pelindung tubuh terhadap panas matahari atau dingin. Beberapa pigmen sensitif terhadap sinar matahari. Yang adanya bulu atau rambut sebagai insulator atau penahan panas tubuh. Yang ketiga, pelindung tubuh terhadap bahan-bahan kimia. Yang keempat, pelindung tubuh terhadap infeksi penyakit. Yang kelima, pelindung tubuh terhadap pengaruh-pengaruh mekanik. Yang keenam, pembentukan tanduk. Yang ketujuh, mimikri dan kolorisasi yang dilakukan adanya pigmen pada kulit. Yang ketujuh, sekresi kelenjar racun. Yang kedelapan, adanya ujung-ujung syaraf sensibel. Yang kesembilan, untuk pertukaran zat. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, lapisan epidermis atau kutikel yang terdiri dari A. stratum corneum atau lapisan tanduk, B. stratum lucidum, C. stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, D. stratum spinosum atau stratum malpighi atau pickle layer, yang E. stratum basal. 2. Lapisan dermis atau corium cutisfera true skin, yang A. pars papillare, yang B. pars reticulare. Yang ketiga, lapisan subkutis atau hipodermis. Yang pertama, lapisan epidermis atau kutikel. Stratum corneum atau lapisan tanduk merupakan lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati. Yang ketiga, tidak berinti. Yang keempat, protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Yang kelima, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Kedua, stratum lucidum, yaitu terdapat langsung di bawah lapisan corneum, merupakan lapisan sel terang, merupakan lapisan sel gepeng tanpa inti. Protoplasma yang telah berubah menjadi protein atau elerdin hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga, stratum granulosum atau lapisan keratohyalin, yang terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, grainy atau lapisan bulir padi, sitoplasma berbutir kasar atau keratohyalin, dan terdapat inti di dalamnya. Lalu juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Lapisan epidermis atau kutikel. Stratum basale, lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolomnar, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Selanjutnya ada melanosit. Terdapat di bagian dasar epidermis, terlibat dalam produksi pigmen melanin yang mewarnai kulit. Proses terbentuknya melanin. Melanin dibentuk oleh melanosit dalam beberapa tahap. Ketika dibentuk, granul melanin migrasi di dalam perluasan sitoplasma melanosit dan ditransfer ke sel-sel dalam stratum germinativum dan spinosum dari epidermis. Selanjutnya ada lapisan dermis atau corium. Terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat
yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor sensori aparatus, yakni sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri, pembuluh darah, pembuluh lim, kelenjar, dan folikel rambut. Terdiri dari lapisan papilar dan retikuler. Lapisan dermis memiliki dua bagian. Yang pertama adalah stratum papilar, yang merupakan bagian utama dari papila dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel mas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Yang selanjutnya ada stratum retikular yang lebih tebal dari stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat padat tak teratur, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kolagen. Slide selanjutnya teman-teman bisa melihat lapisan dari bagian kulit. Nah, pada slide selanjutnya yakni kelenjar minyak atau Sabica gland. Kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh permukaan tubuh, tetapi lebih banyak terdapat telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Keringat yang dihasilkan adalah air yang mengandung berbagai macam garam. Kelenjar ini berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Selanjutnya susunan kulit luar. Yang pertama, pada organisme uniseluler ditutup oleh selapis kulit yang halus, elastis, dan kuat. Pada organisme multiseluler, yang pertama ada invertebrata, itu hanya selapis sel. Yang kedua ada golongan cacing, itu sel kulitnya mengandung kutikula. Yang ketiga ada insekta, itu sel kulit luarnya menghasilkan bahan untuk rangka luar atau external skeleton. Yang ketiga pada amphiosus, yang ini kulit tipis transparan sehingga organ dalamnya dapat kelihatan. Selanjutnya organ-organ derivat kulit. Yang pertama ada rambut dan kuku, berfungsi sebagai proteksi dari lingkungan luar. Yang kedua tanduk, yang ketiga sisik, yang keempat bulu, yang kelima gigi, yang keenam dan kelenjar-kelenjar berfungsi mempertahankan suhu tubuh dan membasahi kulit atau rambut. Sistem integumen pada ikan, yaitu tumbuh sisik dan glandula mukosa. Pada amfibi, yaitu pernapasan 80%, glandula mukosa, dan racun. Pada reptilia menghasilkan zat tanduk dan sisik. Pada aves, bulu-bulu dan epidermis menanduk pada kaki dan paruh. Pada mamalia, susunan kulit paling lengkap. Perbandingan epidermis pada vertebrata. Yang pertama Amphiophus, yaitu satu lapisan sel yang dilindungi lapisan cuticula. Yang kedua hewan akuatik, yaitu Pisces atau cebong. Epidermis terdiri dari sel-sel hidup yang mengalami modifikasi menjadi sel-sel kelenjar mukosa atau lendir. Yang ketiga yaitu hewan darat, yaitu sel epidermis berlapis-lapis. Derivat epidermis, yang pertama keratin, yaitu penebalan dari epidermis yang pembentukannya melalui proses keratinisasi dengan tahapan yang berbeda, yaitu tidak terbentuk struktur granulosum atau misbibers. Yang kedua terjadinya hiperkeratosis dan alat-alat, yaitu sisik pada reptil dan ular. Yaitu yang kedua penebalan lapisan tanduk pada telapak kaki. Yang ketiga berbagai macam kuku seperti cakar, terakak, dan kuku. Yang kedua yaitu tanduk yang meliputi yang pertama jula, yaitu tonjolan daerah nasal atau dibungkusi kulit dengan papil, seterusnya papil epidermis, seterusnya badak. Yang kedua tanduk rusa antler, yaitu penonjolan tulang dari os frontalis dibungkus kulit yang mengalami necrobiosis, seterusnya masih tampak pada pangkal. Yang ketiga yaitu tanduk jerapah atau Pham giraffidai dari tulang tanduk os cornix yang bersenyawa di kranium dan ditutup kulit yang berambut, seterusnya tulang telanjang. Yang keempat yaitu tanduk sapi atau Pham bovidae, terdapat inti tulang yang dikelilingi kulit hiperkeratosis. Selanjutnya kulit tanduk mudah lepas.
Yang kelima yaitu perbandingan antara tanduk. Yang pertama sapi yaitu tulang telanjang dan keratinosis pada pangkal tanduk. Yang kedua yaitu rusa oscornis yang dilapisi oleh keratinisasi yang permanen. Yang ketiga sisi atau skuma atau scale, yaitu terbentuk awal dari dermis yang diselubungi oleh bahan-bahan epidermis. Yang kedua melalui proses kornifikasi. Yang ketiga diduga bersifat spesifik, artinya tiap spesies berbeda tipenya. Yang keempat yaitu bulu. Pertumbuhan bulu yaitu berasal dari epidermis yang menyembul perlahan ke permukaan kulit berupa kuncup bulu yang nantinya akan membuka dan menjadi bulu muda di permukaan kulit yang selanjutnya menjadi bulu dewasa. Macam-macam bulu. Yang pertama dari segi bentuk yaitu plumae yaitu menutupi tubuh atau kontur sphincters. Yang kedua philoplumins yaitu bulu rambut atau hair feathers. Yang ketiga yaitu ulumulae yaitu bulu bawah yang down feathers. Macam bulu dari segi letak. Yang pertama rectires atau ekor berderat bulu besimetris, remiges atau sayap berderat bulu asimetris, tektires atau tubuh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.